Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kami mohon izin untuk menjelaskan mengenai progres makalah yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Rahayu dari kelas 1D dengan NIM 2407250. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Hodijah dengan NIM 2407417. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Amalia dari kelas 1D dengan NIM 2407351. Di sini kami telah menyelesaikan makalah, tetapi ada beberapa part atau bagian yang belum kami selesaikan. Di sini kami sudah menyelesaikan. Yang pertama itu ada cover. Kami mendapatkan tema dengan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Ini covernya. Kemudian ada kata pengantar. Kemudian, kalau ini daftar isi kami belum menyelesaikan karena menunggu dulu semuanya agar bisa memuat nomor halaman. Kemudian bab 1 ada pendahuluan. Nah, ini latar belakangnya, yaitu pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun karakter dan kemampuan. Jadi di ilmu pendidikan sebagai ilmu dan seni itu memberikan keselarasan yang sangat efektif dalam menunjang pendidikan. Seperti apabila ilmu itu mencakup mengenai teori-teori, dan apabila seni itu mencakup kepada kreativitas. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu kami isi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama itu, apakah dengan adanya kurikulum merdeka kasus alokasi dana anggaran antara pendidikan seni dan pendidikan ilmu dapat teratasi? Kemudian yang kedua, menurut kalian metode apa yang sangat efektif dan relevan dalam melaksanakan pendidikan dalam kurikulum merdeka ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatur fleksibilitas antara siswa yang menonjol dalam seni namun harus tetap mengutamakan pendidikan? Kemudian tujuan penelitiannya itu menjawab mengenai rumusan masalah. Kemudian ada bab 2 yaitu pembahasan pengertian pendidikan sebagai ilmu dan seni, yang seperti tadi yang sudah kami jelaskan. Ini saya akan menjelaskan hubungan antara pendidikan sebagai seni dan ilmu dengan keilmuan industri pariwisata. Merupakan berperan sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikannya menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan mengelola sektor pariwisata. Sementara seni berperan dalam memperkaya pengalaman wisatawan melalui budaya dan tradisi lokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tantangan dalam penerapan pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan yang berbeda, di mana ilmu seringkali menekankan pada objektivitas dan metode ilmiah, sedangkan seni lebih menekankan pada kreativitas dan ekspresi pribadi. Lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya, di mana seni lebih sering mendapatkan alokasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan pendidikan ilmu. Lalu ada metode penilaian yang berbeda, di mana penilaian antara seni cenderung bersifat kualitatif dan subjektif, sedangkan ilmu lebih objektif dan kuantitatif. Ini alokasi anggaran antara pendidikan seni dan pendidikan ilmu. Dari poin tersebut dapat diketahui bahwa alokasi dana antara pendidikan seni dan pendidikan ilmu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Prioritas pendidikan ilmu lebih diutamakan sehingga mendapatkan alokasi dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan seni. Mungkin solusi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut yaitu dengan menyamaratakan alokasi anggaran antara pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai seni. Kemudian di sini ada bagian efektivitas metode pendidikan dalam kurikulum merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dalam kurikulum merdeka ini sudah masuk teknologi. Jadi menurut saya metode yang paling efektivitas dalam melakukan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini yaitu menggunakan teknologi, dalam memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi kita akan lebih mudah untuk menyerap informasi-informasi dari luar dan lebih luas cakupannya apabila
kita ingin mendapatkan informasi yang lebih luas. Kemudian metode yang kedua yaitu, menurut kami metode yang kedua yang paling efektivitas yaitu dengan berkelompok, belajar dengan kelompok. Dengan belajar berkelompok kita akan lebih mengetahui mengenai pandangan-pandangan dari setiap orang. Nah, itu bisa juga menjadi metode yang sangat baik dengan diskusi. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara fleksibilitas dalam pendidikan dan seni. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan melalui pendekatan. Yang pertama, program pendidikan terintegrasi di mana sekolah itu dapat menawarkan program yang menggabungkan seni dan akademik. Yang kedua, penjadwalan yang fleksibel, yaitu penyusunan jadwal yang memungkinkan siswa memiliki waktu khusus untuk seni tanpa mengabaikan pendidikan. Yang ketiga, penggunaan pendidikan berbasis proyek. Yang keempat, mengadakan konseling akademik dan karir. Dan yang kelima, bekerja sama dengan institusi seni. Jadi, kesimpulannya itu cara fleksibilitas antara pendidikan dan seni itu mudah dilalui karena keduanya itu saling berkaitan dan saling menguntungkan. Nah, baik, jadi kesimpulannya kami sudah menyelesaikan makalah sampai tahap akhir, akan tetapi ada beberapa bagian yang belum kami selesaikan, seperti daftar isi. Kemudian kami belum mengaitkan industri pariwisata dengan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Kami belum mengaitkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kami belum mencantumkan jurnal-jurnal, belum mencantumkan jurnal terkait pendidikan sebagai ilmu dan seni ke dalam makalah ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.